Perkenalkan, nama saya Michael Matthew dengan NIM 123140101 dari kelompok 7 kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan isi dari void function tampilan masuk. Oke, fungsi ini diawali dengan mendefinisikan variabel teks masuk bertipe string dalam konstanta supaya tidak berubah. Jadi isi dari variabel ini itu adalah ini karakter welcome to gaming gacha, kedok RPG. Dari sini ada nama kelompok kami. Selanjutnya di sini ada for looping. For looping ini looping ini akan terjadi sebanyak 3 kali. Inisiasinya 0, syaratnya kurang dari 3, dan modifiernya plus plus, increment. Nah, terus di setiap iterasinya itu variabel warna bertipe integer ini akan diisi dengan angka dari fungsi warna random ini. Jadi fungsi warna random ini dipanggil dan selanjutnya akan diisi ke dalam integer warna ini. Nah, kemudian variabel warna ini akan digunakan untuk sebagai kode dari kode warna. Jadi nanti warna teks masuk ini akan berubah-ubah. Warna di sini untuk merubah warna konsol. Jadi pas dia nge out, warnanya bakal ngikutin warna konsol di sini. Nah, kalau yang 0,033C ini itu untuk membersihkan konsol. Jadi konsolnya itu rapi. Setiap dia ganti warna, hasil print yang sebelumnya itu tidak ada lagi. Jadi warnanya seolah-olah tuh berubah. Padahal sebenarnya itu di print ulang. Jadi dihapus terus di print ulang lagi. Nah, kalau yang ini itu untuk menahan eksekusi setiap iterasi selama 1 detik. Jadi nggak langsung. Kalau tanpa ini nanti jadinya dia sekali jalan nggak kelihatan perubahan warnanya karena nggak ditahan ininya. Akan berjalan sekali jadi warnanya ntar nggak kelihatan perubahan warnanya. Makanya harus ditahan selama 1 detik. Sini mari kita coba run aja langsung. 1, 2, 3. Nah, ini dia di sini baru ngejalanin fungsi lainnya di main program. Jadi tadi kan ada 3 warna kan, tertahan selama 3 detik. Nah, habis itu kenapa hilang lagi? Karena di sini ada kode lagi untuk ngebersihin konsolnya lagi. Makanya ini semua hilang. Sekian penjelasan dari void tampilan masuk. Untuk di bagian integer mainnya itu, pertama itu kan dideklarasikan pertama kalinya itu in saldo sama PT. Saldo itu ya untuk saldo kita ada berapa. Lalu ada vektor cara dari struk cara ya. Lalu list dari karakter yang dibaca di database. Lalu database itu kita isi dengan fungsi database dalam kurung database karakter. Jadi database karakter kita itu kita isi dengan yang akan kita tambahkan. Lalu si vektor lagi maksudnya array. Array struk cara itu untuk menampung gacha-gacaan kita gitu. Jadi setelah itu buat menampung, lalu hasil gacha kita itu lalu tampilan masuk yang akan dijelaskan oleh Mateo. Menu program yang parlementernya itu ada reference saldo, reference PT, karakter. Yang variabel-variabelnya itu yang ada di integer main itu kita masukin ke menu program. Karena aslinya itu algoritmanya itu menghubung lah ke algoritma lainnya di menu program. Karena biar nggak ingin kelihatan panjang dan nggak bikin ribet gitu, biar nggak males liatnya, jadi dibuatnya ya begini. Oke, sekian. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi menu program. Fungsi ini adalah menu utama permainan. Jadi tugasnya itu menampilkan pilihan kepada pemain dan mengarahkan mereka ke tindakan yang sesuai. Jadi menu program ini jembatan penghubung antara integer main dengan fungsi-fungsi yang lainnya.
Di main program ini ada beberapa parameter seperti saldo, PT, koleksi karakter, database, dan lain-lain. Jadi saya inisialisasi menu, itu adalah label menu dengan true. Ini digunakan untuk mengontrol loop utama menu. Selama menu bernilai true, menu akan terus ditampilkan. Di sini ada loop, while loop ini akan terus berjalan selama pemain belum memilih untuk keluar dari permainan. Di sini ada dalam ruangan ini ada inisialisasi pilihan. Dalam menu ini akan ditampilkan menu pilihan kepada pemain. Kita ada mainkan, benar gacha, koleksi karakter, menu saldo lanjutan, dan terakhir akhiri permainan. Ini ada input pilihan. Di sini ada pengolahan pilihan yang menggunakan struktur switch case untuk menentukan tindakan berdasarkan pilihan pemain. Di case pertama, ini akan memanggil fungsi battle. Kedua, menu gacha. Yang ketiga akan memanggil fungsi koleksi karakter. Yang keempat akan memanggil fungsi menu saldo lanjutan. Di case kelima ini akan mengatur menu tadi menjadi false, yang dimana akan mengakhiri permainan. Defaultnya, jika pemain memasukkan pilihan kode yang tidak valid, kode ini akan membersihkan layar menggunakan ini, terus akan menampilkan pesan pilihan tidak tersedia yang berwarna merah menggunakan kode ASCII. Program akan menunggu selama 2 detik menggunakan fungsi chrono, lalu layar akan dibersihkan lagi. Setelah itu menu program akan tampil kembali. Di fungsi random ini bertujuan untuk menghasilkan bilangan acak dalam rentang yang akan ditentukan dalam parameternya. Parameternya itu adalah integer max index, nilai maksimum dari bilangan acak yang akan dihasilkan. Jadi random device RD ini berfungsi untuk membuat objek RD yang mengambil sumber keacakan, misalnya dari hardware komputer. Nah, sumber keacakannya yang kita pakai ini adalah algoritma MT19937. MT19937 ini adalah generator angka sudah acak yang menggunakan algoritma Mersenne Twister. Algoritma ini dikenal menghasilkan angka acak dengan kualitas yang baik dan distribusi yang merata. Uniform integer distribution ini bertujuan untuk membuat distribusi probabilitas yang menghasilkan angka acak bulat dalam rentang tertentu dengan peluang yang sama untuk setiap angkanya. Ini digunakan bersama dengan generator angka acak seperti MT19937 tadi untuk menghasilkan angka acak dalam rentang yang diinginkan. Kode-kode dari bagian ini berasal dari pustaka random. Oke, untuk fungsi warna random, cara kerjanya di sini akan menghasilkan angka random dari 0 sampai 1. Jika hasilnya 0, maka warna yang diubah adalah warna teksnya. Bisa dilihat di sini. Jika hasilnya bukan 0, maka yang berubah adalah warna background-nya. Warna background dari teks pada terminalnya. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Perkenalkan, nama saya Faiku Z. Erlangga dengan NIM 123140139 dari kelas RB.
Di sini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi menu saldo lanjutan. Terlihat bahwa fungsi ini bertipe void yang berarti tidak mengembalikan nilai apapun dan dapat menerima pointer ke variabel saldo sebagai parameter. Bool menu sama dengan true ini mendeklarasikan variabel boolean menu dan menginisialisasikan dengan true. Variabel ini digunakan untuk mengontrol perulangan while di bawah ini. Di sini terdapat while loop dan di dalamnya terdapat deklarasi integer pilihan untuk memilih menu yang diinputkan oleh user. Lalu ada cout 033C yang berfungsi untuk membersihkan layar konsol. Lalu ada cout menu pilihan dan scene yang diinputkan oleh user. Dari inputan user akan dilakukan fungsi switch case. Ketika user menginputkan 1, maka akan menjalankan case 1. Di dalam case 1 ini terdapat cout 0,033C yang akan membersihkan layar konsol. Lalu akan menjalankan fungsi top up saldo. Ketika user menginputkan 2, maka akan menjalankan cek saldo. Ketika user menginputkan 3, maka akan menjalankan fungsi tampilkan log konsol, tampilkan log saldo. Ketika user menginputkan 4, maka menu akan dideklarasikan sebagai false dan akan memberhentikan looping while ini. Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1, 2, 3, 4, maka akan menampilkan pesan kesalahan bahwa pilihan tidak tersedia dan memberikan waktu singkat untuk menampilkan menu lagi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada fungsi lagi nih, fungsi sama masih prosedur yaitu void top up saldo. Di mana dalam top up saldo itu kita melempar alamat dari saldo. Nah, kita tahu di awal tadi kita deklarasi nilai saldo awal kita adalah 0. Nah, itulah kenapa kita membuat fungsi prosedur top up saldo ini supaya ketika pengguna ingin menggacha karakternya, dia tuh diharuskan untuk men-top up saldo terlebih dahulu, karena ketika dia tidak men-top up, maka nilainya ini, nilai saldonya tetap 0, maka dia tidak akan bisa membeli atau tidak akan bisa membeli atau menggacha karakter yang diinginkan. Nah, di dalam prosedur void top up saldo ini kita ada pendeklarasian lagi, yaitu top up, dimana dengan nilai awalnya itu kita berikan 0. Nah, di sini di dalam void top up saldo ini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah nilai top up yang diinginkan. Nah, ketika pengguna sudah masukkan nilai top up yang diinginkan, itu ada pengecekan. Di sini ada percabangan, yaitu untuk mengecek kondisi di mana if top up lebih besar dari nilai max integer itu dikurang saldo, saldonya kan 0 ya teman-teman tadi, dikurang saldo, maka dia itu akan muncul jumlah top up terlalu besar, saldo maksimum telah tersampaikan. Jadi
dalam program kita buat ini itu ada batas maksimum top up-nya, di mana kita lihat di atas batas maksimum top up-nya itu ada di mana ya? Batas maksimum top up itu ini di sini ternyata ada yaitu maksimum sekitar sekian ini. Dimana di program bagian atas itu kita sudah mendeklarasikan kalau nilai maksa itu sebesar sekian, sebesar 214748367 ini. Nah, jika pengguna top up memasukkan nilai top up itu lebih besar dari batas maksimumnya ini, dia akan muncul keterangan bahwa jumlah top up terlalu besar, saldo maksimum telah tercapai, dan dia maka top up-nya itu akan diisikan dengan nilai maksimumnya. Misal pengguna memasukkan nilai sekian dan dia itu lebih dari batas maksimumnya. Nah, dengan otomatis program kita ini akan membuat top up ini terisi dengan nilai maksimum. Nah, selanjutnya ada kondisi jika kondisi keduanya, jika kalau top up yang diberikan oleh pengguna ini tidak lebih dari batas maksimal, maka dia nilai saldo ini akan dijumlah sama dengan top up yang diberikan. Jadi tadi kan nilai awal saldo 0. Nah, ketika pengguna misal memasukkan top up 10.000, maka nilai saldo ini akan berubah menjadi 10.000 seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi masih lagi prosedur di mana ada cek saldo. Nah, cek saldo ini di dalamnya itu ada integer saldo, di mana ini nih dia menerima nilai dari saldo yang kita miliki. Nah, ini sederhana aja sih, dia ketika kita memanggil fungsi prosedur cek saldo ini, dia akan muncul cout saldonya adalah rp saldo. Nah, saldo ini berisikan nilai saldo yang kita miliki. Baik, setelah itu ada fungsi void catat log saldo. Ini bertujuan untuk mencatat segala jenis transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan dari saldo. Void ini menerima parameter dari constant string jenis transaksi, integer jumlah, dan integer saldo. Di dalam fungsi void ini ada vektor log transaksi, dimana seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk berfungsi, void ini berfungsi untuk mencatat dari pemasukan ataupun pengeluaran dari saldonya. Maka di sini ada vektor log transaksi dan di sini ada fungsi pushback ya. Jadi di sini agar segala jenis transaksi tadi dapat dicatat pada log transaksi ini agar dapat tercatat ke dalam vektornya. Terus di sini ada yang ditambahkan atau yang akan tercatat adalah jenis transaksinya, baik itu top up ataupun gacha. Terus jumlah dari top up-nya berapa, jumlah dari gacanya berapa yang telah dihabiskan atau didapatkan. Terus ini ada saldonya ini adalah saldo terakhir, maksudnya setelah transaksi. Misalnya setelah top up maka berapa jumlah saldonya, atau setelah gacha berapa saldo setelah gacanya. Oke, di sini ada void tampilkan log saldo berbentuk tabel yang bertujuan untuk menampilkan log saldonya seperti transaksinya, jenis transaksi, jumlah transaksi, dan saldonya. Oke, dalam void tampilkan saldo ini ada cout, ini bagian headernya. Bagian headernya ada cout transaksi dengan set width, lebar kolomnya 8 satuan karakter, ada jumlah dengan lebar kolomnya 8 satuan karakter juga, dan saldo dengan lebar kolomnya 10 satuan karakter. Sini ada loop for each, ada constant, log saldo reference log transaksi.
dimana ini bersifat konstan ya. Log adalah referensi dari log saldo, referensi log saldo. Terus log transaksinya adalah range-nya. Terus di dalam for-nya ini ada cout, ini isinya ya. Cout-nya ada jenis transaksi, diambil dari vektor log-nya, dengan lebar kolomnya 8 satuan karakter. Terus ada jumlahnya juga berdasarkan vektor log-nya ya, dia dengan lebar kolomnya 8 satuan karakter, dan sini ada saldo juga dengan lebar kolomnya 10 satuan karakter. Setelah itu di luar for-nya, setelah berakhir for-nya, maka akan cout footer-nya, footer tabel. Oke teman-teman, di sini ada fungsi void printable. Tujuannya untuk memberikan output tabel. Fungsi void ini menerima parameter koleksi yang referensi dari vektor konstan vektor yang berisi objek cara. Mengapa konstan? Karena untuk menjaga ya, agar dalam fungsi ini tidak dapat berubah. Terus ada di dalam fungsi void-nya, pertama di sini ada header-nya, header bagian dari tabelnya. Di sini ada cout buat batas-batas dari tabel. Terus ada cout index, set width 20, ini untuk lebar kolom 20 karakter, 21 karakter, dengan perataan teksnya ke kiri. Terus ada cout nama, terus cout HP nya dengan lebar kolom 5 satuan karakter. Terus ada cout attack, lebar kolomnya 6 satuan karakter. Terus ada cout defend, lebar kolomnya 6 satuan karakter. Terus ini ada for loop. Ini ada size t, i sama dengan 0. Ini adalah unsigned. Tujuannya agar i nya ini ya memastikan non negatif, unsigned ya. Terus ini ada loop. For loop ini akan terus looping selama i kurang dari ukuran koleksi, teman-teman. Terus ada incrementnya plus i. Terus dalam for loop ini ada cout i, indeksnya ya. Untuk indeksnya dengan lebar kolomnya 5 satuan karakter, perataan teks ke kanan, dan ada setelah itu ada nama ya, namanya diambil dari koleksi ini ya, koleksi i ini yang akan terus bertambah, per loopnya itu semakin bertambah nantinya, dengan perataan teksnya ke kiri dan lebar kolomnya 20 satuan karakter. Terus ada health dengan lebar kolomnya 5 satuan karakter. Ada attack-nya dengan lebar kolomnya 6 satuan karakter. Ada defense-nya
dengan lebar kolom 6 satuan karakter. Terus di sini ada di luar dari for loopnya ada footer tabelnya. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi menu gacha. Terlihat bahwa fungsi ini bertipe void, yang berarti tidak mengembalikan nilai apapun dan dapat menerima beberapa pointer yang berguna untuk menjalankan fungsi-fungsi di bawah ini. Bool menu sama dengan true. Ini mendeklarasikan variabel boolean menu dan menginisialisasikannya dengan true. Variabel ini digunakan untuk mengontrol perulangan while di bawah ini. Di sini terdapat while loop yang di dalamnya terdapat integer pilihan yang berfungsi untuk user menginputkan menu-menu di bawah ini. Terdapat cout 033c yang berfungsi untuk menghapus konsol atau membersihkan layar konsol. Di sini terdapat fungsi cek saldo yang berfungsi untuk menampilkan saldo seperti ini. Lalu terdapat pilihan menu dan inputan user. Dari inputan user tersebut akan menjalankan fungsi switch case dan ketika user menginputkan 1, maka akan menjalankan case 1 yang di dalamnya akan membersihkan layar konsol dan menjalankan fungsi program gacha. Jika user memilih 2, maka akan menjalankan fungsi printable. Jika user memilih 3, maka menu akan dideklarasikan false dan akan memberhentikan while loop. Jika pengguna memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, maka akan menampilkan pesan kesalahan bahwa pilihan tidak tersedia dan memberi waktu singkat sebelum menampilkan menu lagi. Contohnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan subprogram pada void program gacha, di mana kita lihat di sini ada void program gacha. Ini adalah subprogram, yaitu prosedur bukan fungsi karena dia tidak memiliki nilai kembali. Dan di dalam void program gacha ini itu dia ada pointer saldo, di mana dia ini akan menyimpan nilai saldo awal kita, yaitu kalau kita lihat ke atas, nilai saldo awal kita adalah 0. Nilai saldo awal kita 0. Selanjutnya, di dalam void program gacha yang kita miliki ini, kita ada deklarasi integer roll, di mana deklarasi integer roll ini adalah variabel yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan bilangan bulat yang diinputkan oleh pengguna. Dan di dalam void program gacha ini ada perulangan do while. Artinya perulangan ini setidaknya itu akan program ini setidaknya akan menjalankan satu kali. Di mana dalam perulangan do while ini pengguna akan diminta untuk memasukkan jumlah roll yang diinginkan, yaitu dengan syarat harus dalam bilangan bulat, karena deklarasi awal itu adalah
deklarasi integer. Nah, selanjutnya di dalam perulangan ini juga ada pengecekan, ada percabangan. Dia jika if roll kurang dari sama dengan 0, maka dia akan ada peringatan. Ada peringatan jumlah roll harus lebih dari 0. Dan ketika pengguna ini masih memasukkan bilangannya itu 0 terus, maka perulangan ini akan terus dijalankan. Tapi sebaliknya, apabila pengguna memasukkan bilangan roll ini itu lebih dari 0, maka program ini dia akan dijalankan lagi. Dia akan lanjut ke next programnya. Di sini di next program itu kita ada deklarasi integer harga gacha. Nah, harga gacha ini itu akan berubah sebanding dengan roll yang dimasukkan oleh pengguna, karena dia 10.000 dikali dengan jumlah roll yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada percabangan kembali ini. Ada pengecekan kondisi, di mana if saldo itu kurang dari harga gacha. Nah, tadi kan kita tahu kita tahu tadi saldo ini kan nilainya 0 kita. Nah, dia kalau kurang dari harga gacha ini dari sini nih kita tahunya, dari 10.000 dikali dengan jumlah roll yang diinginkan. Jika saldo ini kurang dari harga gacha, maka dia akan keluar program yang di bawah ini, akan dijalankan, yaitu saldo Anda tidak mencukupi. Klik enter dan selanjutnya. Nah, tetapi apabila dicek ternyata saldo yang kita miliki itu lebih dari harga gacha, lebih atau sama dengan, maka saldonya itu akan dikurangi dengan harga gacha. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan function void menu koleksi karakter, di mana parameter adalah vektor dari reference vektor dari koleksi, array reference dari koleksi ya, vektor itu array. Cons vektor cara referensi database. Kenapa begini? Kenapa cons gitu? Karena database-nya itu kita nggak ngubah apa-apa gitu. Ini sekedar database doang. Jadi dia nggak ada urusan kita sama itu, nggak kita ubah sama sekali. Yang mau kita ubah itu yang koleksi. Terus kalau nggak mau diubah, kenapa pakai reference? Ya, tentu pakai reference biar dia lebih efisien memorinya, begitu ya. Jadi di sini ya seperti biasa, yang sebelumnya juga begitu, boolean menu sama dengan true, while menu kan gitu. Jadi ketika menu itu true, masih true, selama masih itu dia akan terus berjalan gitu. Integer pilihan dan string nama. Kenapa string namanya di sini? Ntar saya jelasin ya. Pertama kita bersihin layar kan dengan cout /003c 033c, dan seterusnya. Ini kita cout list menu yang ada apa aja gitu, lalu sein pilihan ini mau kita masukin ke sheet case. Kita misalnya saja case pertama deh. Lihat case pertama itu apa? This koleksi karakter. Apa yang dilakukannya? Ya, printable. Kalau salah ini printable tadi dijelaskan oleh Andika kemarin pertama ya. Itu kita printable, apa yang di print? Koleksi, karena kan list koleksi karakter. Jadi yang di print koleksi dari vektor koleksi ini yang bukan referensinya ya. Koleksi ya, saya klik enter untuk lanjut nih. Saya gate ini cuma untuk nge-pause program gitu aja sampai kita masukin inputan gitu, enter contohnya, dia bakal lanjut programnya ya. Kita bersihin lagi layarnya ya. Selanjutnya juga gitu. Yang selanjutnya itu adalah search nama karakter yang dimiliki. Oke. Jadi ntar hubungannya ke function cari nama koleksi nama. Oke, itu ya. Pertama kita bersihin layarnya, kita cout mau masukin nama apa gitu ya. Tapi dengan tanda tanya nih ya, dengan tanda petik ya, harus sama persis namanya, karena algoritma yang kita pakai itu linear search. Oke, yang sudah dijelaskan oleh sudah belum ya, yang jelas ini akan terus dijelaskan oleh Faik Gozi Erlangga. Oke, sin ignore getline. Getline karena ini
sama tentu saja ada spasinya gitu ya. Oke, kita break, berarti case 2 selesai. Selanjutnya kita ke sort karakter. Nah ini nih, di menu sort ini nanti saya yang akan jelaskan lagi, tapi nanti ya ini saya akan jelaskan lagi. Menu sort koleksi, intinya gitu. Ntar ini menampilkan menu sort gitu ya, karena ini terkait dengan menu koleksi karakter. Koleksi karakternya bisa kita sort gitu kan ya, sesuai dengan materi kita pelajari juga sebelum-sebelumnya itu mencakup semuanya kan, harus ada sortnya juga. Berarti yang case 4 ini terkait kembalikan urutan koleksi karakter seperti semula. Nah, seperti semula. Jadi kan kita sudah mengurutkan gitu, misalnya mengurutkan itu berarti merubah karakternya gitu, koleksi karakternya gitu, jadi seperti jadi berbeda dari yang semula itu. Nah, tapi saya punya ide tuh, saya kepikiran untuk membuat sistem kayak undo gitu, tapi undonya bukan satu instruksi ke belakang ya, tapi balik ke array yang sebelumnya, urutan yang sebelumnya itu, dengan cara saya membuat variabel global kalau nggak salah ya, namanya nih vektor cara backup. Nah itu yang di fungsi program gacha ini dijelaskan oleh Romualdus Hariprabowo. Itu dia akan membuat kopian yang sama persis dengan array kita, yang array vektor kita yang sebelumnya itu, yang sebelum di sort itu. Di sini saya menyediakan opsi untuk balik ke urutan karakter ketika backup. Koleksi sama dengan backup, tinggal sama dengankan saja ya, kayaknya koleksi akan sama dengan backup, gampang sekali gitu kan ya. Ini formalitas yang terlanjut dan lain-lain ya. Itu case 5 untuk keluar pastinya, case 5 keluar sudah jelas ya, terlihat menunya jadi false, maka dia akan keluar dari looping ini gitu. Default kalau nggak ada ya sama seperti yang lain. Jadi pilihan tidak tersedia, ada warna merah 31M ya. 033 ini bentuk hex desimal untuk escape, kode escape. Oke, sekian penjelasan saya. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi cari nama. Terlihat bahwa fungsi ini bertipe void, yang berarti tidak mengembalikan nilai. Fungsi ini dideklarasikan dengan dua parameter, yaitu vektor konstan characters yang berisi objek cara, dan referensi konstan nama ke string yang merupakan nama karakter yang ingin dicari. Terdapat deklarasi awal jumlah karakter sama dengan 0 yang digunakan untuk menghitung jumlah nama yang sama dengan yang dicari. Bool ditemukan sama dengan false. Ini untuk menandai apakah karakter yang dicari ditemukan atau tidak. Bool sudah ditampilkan sama dengan false. Digunakan untuk menandai apakah data sudah ditampilkan atau belum, agar tidak ditampilkan berulang kali. Di sini terdapat for each loop. Ini memungkinkan kita untuk mengulangi elemen-elemen dari sebuah array tanpa perlu mengakses elemen menggunakan indeks. If si nama sama dengan nama, ini berfungsi memeriksa apakah nama karakter saat ini sama dengan nama yang dicari. Jika nama sesuai dengan yang dicari, maka jumlah karakter akan bertambah 1. Lalu memeriksa apakah
karakter pertama sudah ditampilkan ke layar atau belum. Jika belum, maka informasi ini, nama, HP, attack, defense, dan art, informasi ini akan ditampilkan ke layar. Jika sudah, maka tidak ditampilkan ke layar, agar tidak ditampilkan berulang kali. If ditemukan, memeriksa apakah karakter dengan nama sudah ditemukan. Jika sudah ditemukan, maka akan menjalankan fungsi ini. Jika belum, maka akan menjalankan else yang menampilkan karakter tidak ditemukan. Setelah itu, pesan klik enter untuk lanjutkan akan ditampilkan dan program akan menunggu sampai pengguna menekan tombol enter untuk melanjutkan program. Contoh programnya adalah seperti berikut. Ingin menjelaskan bagian function yang menu sort, bandingkan cara, merge sort, dan terakhir tampilan battle atau momen attack ya. Jadi itu yang akan saya jelaskan. Oke, saya mulai saja ya dari menu sort. Jadi menu sort ini simple, dia itu menerima vektor cara koleksi, reference koleksi, yang karena memang fungsinya cuma nge-sort dari koleksi yang kita punya begitu. Vektor ini kalau kalian izin jelaskan, saya jelaskan vektor ini semacam array dinamis yang dimana itu library-nya itu sudah menyediakan berbagai metode untuk mempermudah kita melakukan operasi array gitu ya. Misalnya dimana ini saya memulai dengan boolean menu sampai dengan true, karena kita mau masuk ke loopingnya. Kenapa nggak pakai dulu while? Saya lebih suka pakai while aja, lebih simple, lebih mudah kontrol flow-nya sih kalau saya ya. Saya menggunakan boolean. Untuk integer pilihan ini untuk kita sebagai parameter switch case-nya. Jadi ntar pokoknya di menu ini ada 5 ya, 5 baris. Pertama sort berdasarkan nama, 2 sort berdasarkan health, sort berdasarkan attack, 4 sort berdasarkan defense, 5 kembali ke menu sebelumnya. Jadi kalau dia case-nya 1, ya dia menjalankan merge sort, yang fungsi merge sort yang ntar akan saya jelaskan nanti ya. Jadi di sini dia parameternya ya yang mau disusun itu ya vektor cara koleksi, reference koleksi, dan arahnya mulai dari berapa? Arahnya jelas mulai dari 0. Lalu ini adalah right. Kalau di parameter merge sort ini seharusnya right ya. Yang paling kanannya itu koleksi .size min 1. Ini maksudnya ini end array itu akhir dari arraynya dikurang 1 gitu ya. Terus pakai ini atributnya. Jadi kita mau compare apa? Misalnya pilihan 1 ini kan nama. Jadi saya menggunakan string nama gitu. Ntar saya cocokin dibandingkan cara. Oke, ntar saya jelasin lagi. Dan yang case 2, case 3, case 4 caranya sama. Maka itu sebenarnya tidak perlu saya jelaskan ya. Yang beda itu cuma di ininya saja, di atributnya saja. Tidak perlu saya jelaskan untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut ke case 5. Di case 5 ini ada cout. Oh ya, saya lupa jelasin ya. Apa maksudnya cout /033C ini? Ini fungsinya untuk meng-clear layar gitu loh. Dan terminal kita itu pokoknya dia istilahnya kalau di Linux tuh clear, kalau di Windows tuh CLS ya, command prompt gitu. Lalu kalau ini kan menu, karena dia untuk keluar dari kembali ke menu sebelumnya, maka menu sama dengan false gitu, langsung back, maka dia keluar dari looping gitu. Tapi kalau misalnya defaultnya itu pilihan yang tidak ada di case gitu. Ya ini dia membersihkan layar lalu menampilkan pilihan Anda tersedia dengan kode escape ANSI ya, ANSI 31 yang warna merah gelap ya. Lalu pilihan tidak sedia, lalu dibalikan ke warna putih lagi.
straight sleep for chrono namespace second namespace atau kelas nih ya, atribut kelas ini ada ini sih. Bentar. Namespace bukan chrono yang namespace. Oh ya benar. Oke. Second 2 second, jadi dia nge-pause program tuh selama 2 detik. Oke. Selesai di yang menu sort, kita lanjut ke merge. Kita lanjut ke merge sort ya, karena ntar merge ini tahapan yang berbeda daripada merge sort. Jadi saya jelaskan yang merge sort dulu aja ini. Jadi singkatnya ini merge sort ini kan dari parameter kita bisa lihat nih, dia menerima array yang kita mau urutin. Lalu di indeks berapakah array itu bermulai? Positif 0 kan, left pasti 0. Dan right itu yang seperti tadi saya bilang itu dia mulai dari indeks akhir. Lalu atributnya apa sih fungsi atributnya? Tadi jelasin di yang bagian void ya. Jadi sini if left lebih kecil dari right, berarti array itu masih ada ini dong, masih ada sisa gitu kan, masih ada sisa, masih ada belum gimana ya? Masih jarak, misalnya array itu 10 ya, berarti masih ada 10 jarak dari indeks awal sampai akhir. Nah itu dengan kita melakukan rekursif ya, ini jadi materi rekursif juga saya jelaskan di sini. Rekursif per sort array left mid atribut. Oh ya lupa saya jelaskan. Mid itu in mid sama dengan left plus right min left bagi 2. Jadi singkatnya kalau misalnya ini array kita masih 10 misalnya indeksnya ya, dari 0 sampai 9, maka left misalnya 0 plus 9 dikurang 0, maka 0 plus 9 bagi 2, itu hasilnya akan midnya akan di 4 atau 5 sekitar itulah ya. Oke, karena tergantung komputernya bagaimana dia membulatkannya, mungkin ke lima sih harusnya kan, yang awal yang kiri itu biasanya lebih besar satu. Oke, tapi nggak penting lah, lanjut aja ya. Di merge sort ini terdapat kita fungsi rekursif. Dia memanggil diri dia sendiri, tapi apa bedanya di parameternya? Jadi yang tadinya nyampe akhir, dia cuma nyampe mid doang sampai setengahnya. Jadi setelah yang ini tadi dia nyari titik tengahnya di mana, dia membagi lagi gitu, dari titik tengah ke titik awal dibagi lagi. Jadi dibagi lagi, dan di fungsi yang rekursif itu dibagi lagi, dia berekursif terus sampai yang bagian kiri ini benar-benar susun. Begitu juga ntar di bagian kanan nih, dia mulai dari mid plus 1, berarti dari yang tengah plus 1-nya, nah sini sampai akhir. Right tetap right ya, dibagi terus sampai mana if left sampai lebih kecil daripada right. Ini ada posisi di mana misalnya saya misalkan awalnya tuh left-nya itu 4 gitu, lalu dia mencari mid-nya tuh, left-nya itu 0, right-nya 4, lalu dia kan mencari mid itu tengah di antara left dan right gitu. Sedangkan jika right-nya itu jika right-nya digantikan mid yang mana itu setengah dari nilai sebelumnya, maka right-nya akan menjadi 2, dan itu akan terus dibagi gitu loh. 2 itu akan dibagi lagi dengan 2 sampai sisa 1. Nah sisa 1 itu dibagi 2 akhirnya 0. Jadi posisi di mana left kurang dari right itu adalah di mana right itu sudah mencapai titik sama dengan gitu sama left, sehingga looping itu berakhir. Dengan kata lain sampai ke ini sudah yang paling kecil, dia rekursif tidak lagi jalan yang rekursifnya, namun yang ini masih jalan, kode ini masih jalan. Dia mengurutkan lagi yang sebelah kanan, yang right-nya yang sebelah kanan, partisi kanannya dia urutkan lagi ya sama seperti yang sebelumnya gitu ya, dan gitu dan seterusnya gitu ya. Misalnya tapi ini kan dia mulai dari mid plus 1, dengan kata lain kondisinya itu bukan lagi harus sama dengan kayak tadi kan 0 sama dengan 0, tapi bisa jadi right-nya itu udah lebih kecil mungkin atau 0 ya, I don't know. Yang penting pada posisi right itu lebih kecil daripada mid plus 1, itu dia bakal rekursifnya. Lalu baru ke merge. Nah fungsi yang merge ini nih, yang dimana array tadi sudah di
sudah sudah dipecah belah gitu. Jadi tiap satu itu dibandingkan lagi, dimana di sini dia ngebuat integer n1 mid level 1. Berarti mid dari sini berapa sih? Misalnya ini arahnya 10 berarti 9 yang tertinggi, 9 dikurang midnya berarti 4 gitu ya. Midnya berarti 4 misalnya gitu. Midnya 4 dikurang levelnya 0 plus 1 berarti 5. Nah itu 5. Dan integer n2 itu sama dengan right, berarti yang paling kirinya itu 9 dikurang 5, 4. Right-nya 4. Benar kan? 5 tambah 4 9. Maka dari itu ini untuk mendefinisikan besaran dari left dan right itu, panjang array dari left dan right di sini. Vektor cara L panjangnya n1 dan R panjangnya n2 gitu. Oke. Saya lanjutkan ke for loop ini. Lalu buat apa sih for loop ini? Oke. Akan saya jelaskan. For loop ini yang i sama dengan 0 dan i kurang daripada n1 i plus L indeks 1 sama dengan R left plus 1 plus i sorry 1 left plus i, dimana left ini tadinya 0 ya, left 0 jadi 1. Jadi ini loop ini ngisi array, ngambil nilai yang tadi vektor yang kita, misalnya kalau tadi itu kan koleksi itu vektor koleksi itu array koleksi itu di reference ke merge yang menjadi namanya diubah jadi R ini ya, yang merupakan pointer dari reference dari array koleksi itu di copy ke L sama R gitu ya, dan yang bawahnya juga gitu, jadi di copy, jadi dia punya dua array yang nilainya itu sudah sama gitu loh, sudah sama array yang sebelumnya, sama array yang asli kita itu, array asli kita yang dibagi dua gitu, array yang asli kita dibagi dua dengan L sama R. Lalu di sini kita apa ya, ini sama dengan 0, J sama dengan 0, K sama dengan left, berarti K sama dengan 0 juga dong, left nya kan 0. Oke. While I kurang dari N-1 dan J kurang dari N2. Oke, kita lihat if bandingkan cara. Oh ya, nah ini dia kan, si bandingkan cara. Seharusnya saya menjelaskan si bandingkan cara. Oke, tarik kita. Jadi intinya ini apa sih yang mau dibandingin itu? Yang mau dibandingin itu adalah L dan R. Dengan atributnya apa? Misalnya nama ya nama, attack ya attack gitu, defense, health ya health gitu. Atributnya fungsinya itu. Sebenarnya gampang sih jelasinnya. Jelas itu untuk membandingin L dan R ke array K itu berarti itu makanya oke. Array 0 sama dengan bukan ya, misalnya yang sebaiknya saya langsung lompat ke bandingkan cara aja ya. Misalkan ya yang L lebih besar daripada R misalnya. Yang L lebih besar daripada R. Sorry. Yang L lebih kecil daripada R, maka ini apa namanya, array yang awal ini indeks 0 ini indeks leftnya ini akan diisi dengan L yang lebih kecil itu, LI yang lebih kecil, I nya kan 0, berarti indeks awal I yang lebih kecil, indeks awal L yang lebih kecil gitu. Tapi jika bukan, maka yang diisi itu yang R, yang kanan bukan yang kiri. Karena ini ngebandingin L sama R ini loh, saya bandingin ya, di looping terus lah gitu, bandingin sampai
dia tuh ngisinya kemana, ngisinya cuma ke array, isinya ke arah 0 gitu yang banding 1 sampai K++ berarti ganti dia ke ini 1 array yang kita punya kita ini yang aslinya ini diisi lagi dengan nilai array ini dengan diisi dengan array L atau R ya, tergantung besar mana. Lalu kita masuk ke while i kurang daripada n. Ini masih masuk ini gak sih? Enggak ya, oke beda ya, skopnya beda. While i kurang daripada n 1, maka r oke. Oh, ketika ini kan dia kan bandingin, tapi nggak selalu i nya itu nggak selalu nambah, berarti bisa jadi yang di L ini masih ada sisa gitu loh, masih ada sisa, yang L ini masih bisa jadi masih ada sisa ya, masih ada sisa itu. Nah di sini baru diisi lagi, yang RK ini diisi, array K ini diisi dengan L yang segi ini. Jadi itu yang terjadi ya, diisi di I++ dan K++ itu. While J kurang daripada N2 gitu juga. Kalau misalnya nilai J ini kan looping terus, tapi dia belum tentu sama dengan N2 gitu. Jadi salah satu ini bisa jadi, ini kan kondisinya kan dan kan, I kurang daripada N1 dan J kurang daripada N2. Di antara dua ini dan dia. Jadi salah satu tuh bisa jadi belum selesai gitu loh. Belum sampai ke titik dimana mereka itu sama. Kondisinya belum tentu salah satu, kondisinya belum tentu salah itu loh, salah satunya salah kan nggak berhenti kode yang ini kan gitu. Nah, jadi sini penentuan selanjutnya diurutin gitu, di conquer taklukan gitu ya. Setelah di divide pakai yang merge sort, yang di merge sort manggil fungsi merge, yang kemudian asli ini adalah untuk apa namanya, untuk mengurutkan itu array-array yang sudah dipecah belah oleh fungsi recursive merge sort ya, kurang lebih gitu ya. Oke, segitu dulu, akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah void function bernama battle. Jadi fungsi ini memiliki sebuah parameter berbentuk vektor. Jadi ini menunjukkan bahwa parameter petarun X di sini adalah sebuah vektor atau array dinamis yang berisi objek-objek dari struct cara ini. Struct cara ini ntar mengandung karakter-karakter yang kita punya. Juga di sini ada kata kunci cons. Ini jadi nanti fungsi battle ini tidak akan mengubah isi dari vektor di vektor petarun X ini. Jadi isi ini tidak bakal bisa memodifikasi dari isi vektor-vektor petarun X. Oke, kita langsung masuk ke isi program dari fungsi ini. Jadi program ini diawali dengan deklarasi beberapa variabel-variabel yang akan digunakan di bawahnya. Pertama itu ada player dan CPU bertipe cara. Cara ini adalah struct. Terus sini ada log juga. Jadi ini adalah vektor yang digunakan untuk menyimpan riwayat dari pertarungan. Terus di sini ada player index. Player index ini digunakan sebagai variabel yang akan menampung indeks dari indeks dari user yang digunakan untuk memilih atau menentukan karakter yang akan digunakan oleh si user. Terus di sini ada juga variabel bertarung.
bertipe boolean dengan nilai true. Selama variabel ini bernilai true, nanti pertarungan akan terus berlanjut sampai variabel bertarung ini bernilai false. Oke, sini udah cout. Kita coba langsung run programnya aja. Oke, ini tampilan utama. Kita coba mainkan. Di sini kita belum ada karakter yang punya, karena kita belum melakukan gacha. Tapi kita coba aja mainkan dulu. Mainkan. Oke, nggak bisa ya, karena di sini ada nih tulisannya, Anda tidak memiliki karakter. Nah, kita lihat ya. Ini jika vektor putaran X ini kosong, maka program akan memunculkan Anda tidak memiliki karakter, sehingga bertarung bernilai false. Jadi, dia tidak akan dimulai pertarungan yang nggak bisa dimulai. Oke, di sini coba kita isi saldonya dulu. Supaya nanti kita bisa gacha untuk dapetin karakternya. Oke, kita udah top up. Sekarang kita ke banner gacha, kita lakukan gacha sebanyak 10 kali. Oke, ini karakter yang kita dapatkan. Kita kembali ke menu awal. Coba kita mainkan. Oke, di sini kita ada beberapa karakter nih. Coba kita lihat lagi programnya. Kan tadi pertarungannya udah nggak empty dong, berarti kita masuk ke program else. Pilih karaktermu, gunakan index. Di sini pilih karaktermu, gunakan index. Jadi di sini kita pilih nih, kita mau pilih yang mana karakternya. Misalkan kita pilih Saitama. Oke, di sini ada tampilan seperti ini. Apakah ini? Kita lihat. Kita tadi udah milih index ini kan, udah milih index. Oh, di sini ada ini. Jika player indeksnya lebih besar dari size si putaran X ini. Kita kan tadi punya berapa ya? Coba kita kembali ke menu ya dulu ya. Kembali ke menu. Kita mainkan. Coba kita pilih 10. Lebih dari indeks kan? Oke, indeks karakter tidak tersedia. Silahkan pilih kembali. Jadi kalau lebih besar indeksnya itu ini. Indeks karakter tidak tersedia. Silahkan pilih kembali. Jadi kita disuruh pilih player index yang baru. Oke, kita langsung aja pilih. Tadi kita pilih Saitama. Oke. Wah, karakternya sama CPU. Jangan. Ntar bingung. Jadi kita pilih harus beda aja. Oke, beda nih. Kita tadi udah pilih karakter. Nah, di bagian sini itu si CPU-nya yang pilih karakter secara random. Jadi di sini ada CPU index ini akan diisi oleh hasil dari function ini, function random. Jadi fungsi ini itu buat menghasilkan sebuah angka random yang berada dalam size karakter yang kita punya tadi. Tadi kan kita punya 0 sampai 9. Jadi di sini si program akan memilih angka 0 sampai 9 secara random untuk dijadikan sebagai CPU index. Yang mana CPU index ini akan dijadikan sebagai untuk program memilih karakter secara random buat CPU. Oke, ini kan player udah punya karakter, CPU juga udah punya karakter. Oke, while bertarung. Jadi selama bertarung ini true, maka pertarungan akan berjalan. Tadi kan di inisiasinya bertarungnya true kan, berarti programnya berjalan nih. Sini ada integer pilihan, terus tampilan battle, player, CPU, dan log. Oke, ini tampilan battle nih. Ini ada player sama CPU-nya. Giliranmu, 1 attack, 2 kembali ke menu. Oke, kita pilih coba attack. Oke, kita attack, tapi ini ditahan oleh CPU. Selanjutnya, tadi kan Saitama. Oke, ini giliran si CPU. Ternyata kita tahan juga. Jadi ini lognya tadi nih. Ini riwayat pertarungannya nih. Tadi kan Saitama menyerang Kratos. Kita menyerang Kratos kan. Damage-nya 0 karena tadi ditahan. Terus Kratos juga menyerang Saitama tadi. Ini giliran CPU-nya yang ini nih. Tapi ditahan juga tadi kan, tameng. Jadi damage-nya juga 0. Itu
Itu gimana tuh programnya? Programnya jadi gini. Misalkan kita pilih attack tadi. Jadi nanti program akan menghitung damage-nya dengan memanggil fungsi moment attack yang akan menggunakan parameter player attack, CPU def, dan CPU health. Terus ada log battle di sini dengan parameter log, player, CPU, dan damage. Nah, terus nanti jika CPU health kurang dari 0, berarti CPU health-nya udah, si CPU-nya berarti udah mati, berarti kan. Nah, nanti akan si out CPU. Nama CPU-nya, kalau tadi kan misalkan si Kratos ini kalah nih, berarti Kratos telah dikalahkan, kamu menang, bertarungnya false. Begitu. Kalau berarti kita yang menang. Dan konsol ini akan ditahan selama 2 detik. Selanjutnya baru dihapus konsolnya. Tapi kalau pilihan kita bukan 1, berarti pilihan kita 2 kan. Bertarungnya bakal false. Pertarungannya juga akan dihentikan. Ini untuk kita mengalahkan CPU. Tapi kalau misalkan masih bertarung tadi kan, masih bertarung. Di sini mana nih? Player health-nya yang kurang dari 0. Berarti nyawa kita yang kurang dari 0. Berarti kita yang dikalahkan sama CPU. Makanya di sini kamu dikalahkan, game over. Pertarungannya pun selesai. Konsol ditahan selama 2 detik, baru konsolnya dihapus. Jadi pertarungan ini akan terus berjalan selama variabel bertarung ini bernilai true. Kalau false, pertarungannya akan berhenti. Apa yang bisa membuat bertarung ini menjadi false? Ketika CPU health-nya kurang dari sama dengan 0 atau player health-nya kurang dari sama dengan 0. Bagaimana caranya supaya ini bisa 0? Di sini kan ada damage-nya ya. Di sini juga ada player attack, CPU def, sama CPU health. Nah, damage itu akan dihasilkan. Jadi kalau kita buka nanti di fungsi moment attack ini, damage itu akan dihasilkan dari player attack dikurang def. Misalkan attack-nya coba kita lihat di sini. Attack-nya Saitama tuh 100. Def-nya Def-nya Kratos itu 30. Berarti kalau tadi serangannya nggak ditahan, nggak ada tameng tadi, tidak bisa dinetralisasi, maka damage yang dihasilkan itu adalah 100 kurang 30, yaitu 70. Kalau damage-nya kena 70, tadi kan CPU health atau Kratos health-nya itu kan 150. Berarti 150 dikurang 70, itu 80. Berarti nanti CPU health-nya sisa 80. Terus nanti kalau kita serang lagi, kena lagi attack-nya, nggak ke tahan, nggak ada tamengnya tadi, berarti ntar 80 kurang 70, sisa 10. Terus kalau kita attack lagi, 10 kurang 70 minus 60, berarti Kratosnya ntar mati. Kalah. Begitu. Begitu juga dengan kita. Jadi selama kita jalan, nanti si CPU-nya juga jalan. Coba kita attack lagi ya. Oke, ini kena pedang. Kalau pedang, berarti dia ke attack. Damage-nya 70 nih. Kita berhasil damage. Sekarang, oh ini si Kratos yang damage kita, tapi ketahan. Makanya damage-nya 0. Nah, nih yang baru nih. Kan tadi ke attack 70 kan. Tadi kan health-nya 150, tapi sekarang 80. Karena tadi 70, 150 dikurang 70 ke attack. Dan ini akan terus berlangsung sampai salah satunya mati. Oke, kita attack lagi, kena lagi nih guys. Kena damage 70, tinggal 10. Oke, dia nyerang, kita tahan. Damage-nya 0. Kita serang lagi. Oke, dia tahan. Berarti damage kita 0. Kita ngedamage dia 0. Oke, dia juga 0. Kita serang lagi. Oke. Ketahan ya, guys. Ya, ini bisa nahan dan nyerang ini, dia kemungkinannya itu 50-50. Jadi mungkin bisa panjang nih, nggak tahu kapan selesainya. Jadi kita akhiri aja sampai di sini untuk penjelasan
dari fungsi battle ini. Sekian dan terima kasih. Ini saya akan menjelaskan sebuah void function bernama tampilan battle. Jadi fungsi ini memiliki 3 parameter. Parameter yang pertama itu adalah player, yang kedua CPU, dan yang ketiga adalah log. Parameter player ini bertipe struct cara, CPU ini juga bertipe struct cara, dan log ini adalah sebuah vektor bertipe string. Di awal program ini, di sini ada 033c/033c ini untuk membersihkan atau menghapus konsol sebelumnya. Terus selanjutnya di sini di bagian ini itu si program akan menampilkan player art dan berikut juga dengan informasi dari karakter tersebut. Dan CPU artnya juga karakter dari CPU ini sama informasi dari karakter CPU-nya. Ini contohnya. Ini karakter dari player. Tadi ini saya pilih Saitama. Terus ini informasi dari karakter Saitama. Terus di sini kan ada pernyataan if ya. Jadi if player health kurang dari 50 atau si CPU health-nya kurang dari 50, informasi dari karakter akan dicetak dengan tampilan ini. Ini kode warna tampilan konsol. Ini warna merah. Jadi kalau health-nya kurang dari 50, ini akan dicetak dalam warna merah. Ini contohnya. Ini kan kalau ini kan health-nya masih di atas 50, tapi kalau si Kratos ini health-nya udah di bawah 10. Udah di bawah 10, udah di bawah 50, jadi dia dicetak dengan warna merah. Terus selanjutnya ini kode untuk warna hijau. Jadi program di bawah kode ini akan dicetak dalam warna hijau. Ini warna hijau nih. Terus ini itu apa? Ini itu adalah for each. For each dari vector log. Vector log ini akan dibaca sebagai variabel logger. Nah, terus yang ini si out logger ini berarti ini akan mencetak isi variabel logger, yaitu pesan dari log saat ini ke terminal. Kita lihat di konsol. Nah, ini dari log tadi. Jadi log itu kan tadi vektor yang berfungsi untuk menyimpan riwayat pertarungan dan dicetak dalam warna hijau. Oke, sekian penjelasan dari tampilan battle. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke fungsi moment attack. Ya, fungsi ini fungsinya ya itu sebenarnya untuk algoritma penyerangan ataupun penepisan dari gameplaynya itu. Jadi ini batang pas kita main gamenya itu, so kita nyerang. Nah di sini nih, bagaimana dia menyerang, bagaimana dia menepis gitu. Ya. Oke. Di sini akan saya jelaskan ya. Ini moment attack ini menerima parameternya const integer attack dan const integer defense dan integer reference HP. Kenapa gitu? Kenapa yang HP-nya reference? Ya, jawabannya karena dari semua ini kan yang berubah itu cuma HP. Attack dan defense dia konstan, tidak berubah gitu. Dari karakter. Maka itu HP reference integer reference HP. Ya. Integer hasil damage itu merupakan attack main defense yang lebih besar daripada apakah dia itu lebih besar daripada 0 gitu. Karena nggak mungkin dong damage-nya itu minus, nggak mungkin dong. Jadi antara attack minus atau minus defense. Ya, jadi ini hasil damage kan nggak mungkin minus. Jadi apakah attack kurang defense itu lebih besar daripada 0? Jika iya, attack min defense.
Tapi kalau misalnya defense-nya lebih besar daripada attack gitu kan, maka hasilnya minus dong. Nah itu kita mengatasi itu dengan ternary operator ini. Maka dia kalau ini bernilai false, maka dia akan return nilai 0. Jadi hasil dibagi adalah 0 gitu. Ya gitu ya. Dan ini ada boolean is blocking random satu, fungsi random yang sudah dijelaskan oleh Arik ya. Lalu sama dengan apakah ini sama dengan 1 itu. Nah ini isi dari boolean is blocking itu ini. Kalau misalnya ini 1, maka dia true. Berarti apakah di block? Ya benar gitu kan. True, ya benar. Maka kalau dia benar ini hasil di make 0. Loopingnya dia menampilkan blok itu string block itu yang ini, string block berarti menampilkan gambar perisai dengan ya sisanya formalitas saja lah gitu ya, yang penting itu biar cepat saja. Else atau kalau dia nggak di blok tetap nyerang, maka ini algoritmanya dimana dia akan menampilkan warna gambar pedang dengan warna random looping sebanyak 3 kali tiap 1 detik, berarti 3 detik gitu ya, sama 3 detik. Dan itulah ininya apa namanya, algoritmanya ya. Ini juga sama 3 detik juga ya, loopingin 3. Oke. Selanjutnya menampilkan hasil di make ya, hasil di make bla bla gitu. Lalu darahnya dikurangi oleh damage-nya gitu. Darah yang tadi yang kita reference, darah musuhnya itu ya, dikurangi oleh hasil damage gitu. Tapi kalau dia nolak cuma kan gitu ya. Lalu programnya berhenti sejenak ya untuk 2 detik, lalu keluar dan return hasil damage. Return hasil damage ini untuk ntar maunya biar enak untuk kita mau masukin hasil damage itu kemana, misalnya ke catatan log atau apa gitu kan, kalau ke log battle maksudnya. Oke, jadi untuk penjelasan di bagian log battle itu kan kita mulai dari parameternya dulu. Di situ ada vector, string, dan log. Nah, vector, string, dan log ini itu sebenarnya reference ke fungsi battle. Ntar di situ ada definisi vektor, array string lah maksudnya. Log itu untuk mencatat log pertarungan doang sih. Dan di sini parameter kedua adalah konstan cara refresh attacker. Kita tuh mau nyari siapa sih yang nyerang gitu. Kan attacker itu kan penyerang. Yang attackernya tuh siapa? Dan lalu const defender. Const defender itu untuk bagian yang bertahan. Dan yang ketiga itu ada damage. Kebetulan damage itu kan tidak pakai reference karena ini cuma satu integer, jadi nggak apa-apa lah. Sisanya string aksi sama dengan ini, jadi kita jelasin dulu ya. String aksi ini untuk menampung dari nama penyerang, nama yang bertahan, dan damage-nya. Misal contoh nama penyerangnya itu Mateo dan yang bertahannya itu Dika. Nah, Mateo itu kan menyerang Dika dan menghasilkan damage sekian gitu. Misal damage-nya itu ada 20. Nah, habis itu string aksi yang isinya teks tadi itu kita pushback. Pushback ini memerlukan fungsi dari XCB vector. Ada fungsi pushback di sini untuk memasukkan suatu nilai ke array. Jadi karena array string menggunakan vector string, bukan yang dinamis, yang dimana memorinya itu bisa diubah, bisa ditambah gitu. Jadi ketika di pushback, dia array-nya itu di resize sama algoritma dari vector. Di resize lalu dimasukkan tuh ke entry baru. Nah, begitu proses yang terjadi di log battle. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi database berikut ini. Dapat dilihat bahwa fungsi database ini bertipe void yang berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Parameter ini berfungsi menunjukkan bahwa karakter ini
dapat menyimpan objek bertipe cara yang ini karakter resize ini bertujuan untuk mengubah ukuran array karakter ini menjadi 10. Kenapa 10? Karena banyak karakter yang disimpan di dalam array ini ada 10. Di dalam sebuah karakter terdapat beberapa hal, yaitu nama, HP, attack, defense, dan art. Yang mana ini disimpan di dalam sebuah struct di atas. Ini yang ini. Dan ditulis secara berurutan, yaitu nama, health, attack, defense, dan art. Dapat dilihat dalam array karakter 0 ini, terdapat yang namanya Chika Fujiwara dengan HP 100, dengan attack-nya 30, defense 10, dan sebuah art. Begitu juga pada karakter lain. Nah, sekarang untuk bagian tampilan keluar, sebenarnya cuman tampilan di mana kode pertamanya itu terdapat cout, ini terdapat slash 0033C yang artinya itu merupakan escape kode untuk clear layer gitu. Misal kode Linux tuh, kalau di Linux itu kan clear, kalau di command proc itu cls, kurang lebih begitu. Lalu kita membuat string constring exit, itu cuma tampilan teks keluar ditampung ke string exit ya. Lalu kita menggunakan for loop, di mana in loop sama dengan 0, loop kurang daripada 3, dan loop itu akan terus bertambah, loop plus. Lalu di mana di tiap loop ini ada integer warna sama dengan warna random. Terus kita itu kan pengen tampilannya kan memiliki warna-warna random gitu. Jadi setiap loopingnya itu untuk mencapai itu kita harus menggunakan looping kan. Jadi warna random generates dari functionnya itu yang akan dijelaskan oleh Arik. Oke, berikutnya lalu cout slash 033C itu untuk meng-clear screen yang sebelumnya agar dapat menampilkan teks ini secara sendiri gitu, teks excite-nya. Dengan slash 033 kurung kotak warna M ini, warna untuk yang 4 bit lah, biasanya menggunakan format memang seperti ini. Namanya itu exit kode NC. Jadi ada listnya dari rentang warna yang akan dijelaskan oleh teman saya Arik. Lalu cout exit ini teksnya tadi yang string teks tadi itu lalu menggunakan t-street chrono second 1 itu untuk nge-pause gitu. Jadi kita pengen nge-pause program itu biar berhenti selama 1 detik gitu kan. Nah, sedangkan ini ada 3 looping, berarti ntar prosesnya itu berulang 3 kali. Berarti ada 3 detik. Setiap kali jalan 1 looping itu kan 1 detik. Dan berulang. Yang terakhir cout 033C dan 033M buka kurung kotak 0M itulah untuk membalikan warnanya ke putih lagi, dan slash 033C itu untuk clear layer. Oke, jadi sekian gitu sih yang bagian tampilan keluar ini.